Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang gak sengaja nemu video ini ya. Dan selamat datang kembali buat para subscriber yang masih setia ya, subscribe untuk melihat perkembangan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman ya. Di sini sudah ada sebuah mobil, ruang mesin mobil dari mobil Honda CR-V generasi kedua ya. Ini tahun pembuatan 2003 ya. Yang akan dibahas kali ini yaitu tentang oli power steering ya. Jadi ada beberapa kasus yang saya temui. Banyak di antara kita yang masih menyepelekan tentang oli power steering ini ya, terutama dalam pengisian olinya ya. Di sini kita bisa lihat ini tabung power steering dari mobil Honda CR-V generasi 2. Di sini terlihat bahwa ada batas upper level dan lower level ya. Ini dia ya, upper level dan lower level. Biasanya nih upper level ini kita ada di pengisian untuk maksimalnya ya. Pengisian maksimal ada di garis ini. Untuk yang batas minimal ada di lower level ini. Jaraknya tipis ya antara atas dan bawah. Tapi saya nggak tahu nih, beberapa kali dari beberapa bengkel yang saya temui, dia itu menganggap bahwa oli power steering ini kurang. Kita lihat di sini. Ini tutupnya kita buka aja. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Olinya terlihat sangat penuh sekali ya diisinya. Sampai batas ini kali ya. Sampai batas ini nih. Atau batas ini mungkin, karena terlihat sekali. Ini udah mendekati tutupnya ya. Jadi bisa dilihat sendiri kan bahwa oli power steering ini kepenuhan dan harus kita kurangi isinya gitu. Nah, apa dampak yang terjadi jika oli power steering ini diisi penuh seperti ini? Tentu ada dampaknya, walaupun tidak secara langsung ya. Alasan kenapa beberapa orang mengisi penuh mungkin supaya ketika terjadi kebocoran ini tidak lekas habis ya. Jadi masih ada sisa cadangan. Tapi menurut saya pribadi ini keliru ya. Kita harus tetap berpatokan pada ini upper level. Akibatnya apa jika diisi terlalu penuh? Tadi mungkin ada sampai segini nih si oli power steeringnya. Artinya harus kita sedot lagi ya, menggunakan selang nantinya sampai ke batas ini upper level, batas maksimum oli power steering yang harus diisi. Jika kita tetap mempertahankan ada di sini, misalkan oke lah, di sini aja lah, biar nanti kalau misalkan ada bocor gak langsung habis. Ada efeknya, yaitu ini kan terkoneksi ya, terkoneksi selangnya ke sini ya, ke pompa power steering. Ini kalau misalkan mesin hidup kan dia akan memberikan tekanan yang langsung ke rak
langsung ke rak power steeringnya yang di sebelah sana. Nah, yang terjadi yang pertama mungkin tidak akan secara langsung merusak komponen power steeringnya, akan tetapi hal yang biasa terjadi ketika terjadi tekanan di sini di oli power steering ini, ada lonjakan tekanan yang akhirnya memaksa si olinya keluar. Jadi ketika oli power steering ini ketika pompa steering power ketika pompa power steering ini bekerja, ini semuanya kan akan bertekanan nih, yang mengakibatkan pemuaian. Yang di sini kenapa ada upper level, supaya ketika ada lonjakan ya, hentakan tekanan, dia akan pastikan ke atas. Nah, ini adalah batas maksimal yang tidak akan meloncat rembes keluar. Akan tetapi kalau misalkan olinya hanya batas segini, ini berpotensi dia akan keluar lewat sini, keluar sini, rembes, sehingga dalam jangka yang waktu yang lama di sini akan terjadi gumpalan-gumpalan oli ya, oli yang di sini, kemudian juga dia akan turun ke bawah, tercampur debu jadi kotor, dan akhirnya dia bisa saja kalau misalkan kita pakai mobil dalam jangka waktu yang lama akan melumuri oli-oli yang di dekat puli ini ya, timing belt. Nih, seperti yang terlihat di sini, ini baru diservis sih, oli power steeringnya baru diservis, dibersihkan lagi. Di sini tuh ada tumpukan-tumpukan, di sini juga ada tumpukan-tumpukan debu yang kena oli kan jadi lengket ya. Kalau misalkan sampai ke sini, dia yang ini akan licin nih pulinya, beltnya bakalan licin dan tentu saja akan berbahaya, merusak komponen yang ada di sekitar area mesin. Itu yang pertama, bahwa ketika terjadi rembesan dari sini keluar, dia akan mengotori area ruang mesin yang tentunya akan mengganggu kinerja dari perangkat mesin yang lainnya. Nah, kemudian dalam jangka waktu yang lama, oli yang terlalu banyak diisi di tabung ini akan memberatkan kinerja dari mekanisme power steering sendiri, sehingga pada akhirnya bom waktu nanti juga si umur dari power steering ini akan berkurang, rentan bocor lah gitu. Jadi buat yang masih sering diisi sampai penuh, sebaiknya dikurangi dan sesuaikan sampai ke upper levelnya saja, tidak usah terlalu penuh ke sini. Bila mana terjadi kerusakan pada power steering, itu biasanya dia menimbulkan gejala terlebih dahulu, jadi tidak akan langsung habis sih olinya. Ketika misal nih ada gejala, kita biasa pakai enak, terus tiba-tiba power steeringnya bermasalah, dia akan ngasih tanda, yaitu ketika membelokkan setir pasti dengung dulu, dengung gitu pas kita belok. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita harus segera mengecek oli di sini, pasti habis dan di bawah lower level ini ya. Begitu penjelasan saya ya. Balik lagi ke individu masing-masing. Kalau saya lebih percaya ke batas yang ada di tabung ini ya, daripada saya harus mengisi penuh. Begitu. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Mungkin bisa membantu. Sekian dari saya untuk video kali ini.
Ya, semoga bermanfaat. Yuk, dadah, bye bye.